Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Hafsyah Halifah Sahla, Diva Nuriza Fitri, dan Fadli Samudra Guca akan mempresentasikan materi tentang kas dan dana kas kecil. Baiklah, yang pertama itu ada pengertian kas. Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Sifatnya itu liquid. Contoh dari kas ini ada berupa uang kertas, uang logam, cek, dan wesel. Selanjutnya ada dana kas kecil. Dana kas kecil itu merupakan dana kas yang dibentuk secara periodik untuk menutupi pengeluaran yang sifatnya relatif kecil dan rutin, yang tidak ekonomis kalau menggunakan cek. Contoh dari dana kas kecil ini seperti membayar biaya pengadaan seminar, biaya pembelian karangan bunga, pembelian alat tulis kantor, dan lain-lain. Pada materi kas kecil terdapat dua metode dalam pencatatannya, yaitu yang pertama metode tetap dan yang kedua metode berfluktuasi. Metode tetap merupakan pendekatan perusahaan dalam mengelola pengeluaran dana kas kecil dengan jumlah yang tetap, di mana metode pengisian dan pengendalian dana kas kecil selalu dengan jumlah yang sama. Sistem dana tetap yang pertama yaitu pembentukan kas kecil dengan jurnal, kas kecil sebelah debit dan kas di bank di sebelah kredit. Yang kedua yaitu saat penggunaan kas kecil. Hal tersebut tidak menggunakan jurnal karena metode tetap melakukan pencatatannya di saat adanya pengembalian kas kecil tersebut. Yang ketiga yaitu pengembalian kas kecil kembali dengan jurnal beban-beban di sebelah debit dan kas di bank di sebelah kredit. Selanjutnya yaitu tidak pengembalian kas kecil kembali dengan jurnal beban-beban di sebelah debit dan kas kecil di sebelah kredit. Contoh metode tetap yaitu PT Asria melakukan pembentukan dana kas kecil untuk pengeluaran dalam jumlah kecil. Pada tanggal 2 Desember 2023 di sektor kas kecil sebesar 4 juta. Pada tanggal 8 Desember 2023 PT Asria melakukan pembayaran listrik dengan jumlah 320.000 dan air sebesar 230.000. Dan pada tanggal 15 Desember 2023, PT Asria melakukan pengisian kembali dana kas kecil. Maka jurnal yang digunakan yaitu pada tanggal 2 Desember 2023, jurnalnya yaitu kas kecil di sebelah debit dan kas di bank di sebelah kredit sejumlah 4 juta rupiah. Dan pada tanggal 15 Desember 2023, jurnalnya yaitu beban listrik di sebelah debit sebesar 320.000, beban air di sebelah debit dengan jumlah 230.000 dan kas di bank sebelah kredit sebesar 550.000. Kenapa tidak ada pada tanggal 8 Desember pencatatannya? Karena pada metode tetap pencatatan dilakukan pada tanggal 15 Desember yaitu di saat pengembalian dana kas kecil. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode fluktuasi. Metode fluktuasi merupakan pendekatan perusahaan dalam mengolah pengeluaran dana kas kecil dengan jumlah bervariasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sistem metode fluktuasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dengan jurnal kas kecil di debit. Yang kedua, saat penggunaan kas kecil dengan jurnal beban-beban di debit. Yang ketiga, pengisian dana kas kecil dengan jurnal kas kecil di debit. Adapun contoh dapat dilihat dari PT Asria
yang memutuskan untuk pembentukan dana kas kecil untuk pengeluaran jumlah yang kecil. Pada 1 Maret, pemegang kas menerima uang sebesar 3 juta rupiah. Pada tanggal 3, membeli materai sebesar 25.000. Pada tanggal 8, PT membayar listrik sebesar 500.000. Pada tanggal 9, PT Asria membayar iklan sebesar 300.000. Dan pada tanggal 15, PT Asria mengisi kembali kas kecilnya. Maka jurnal yang digunakan oleh PT Asria sebagai berikut. Pada 1 Maret, kas kecil didebit, sedangkan kas di bank dikredit sebesar 3 juta rupiah. Pada tanggal 3 Maret, beban materai didebit, sedangkan kas kecil dikredit sebesar 25.000 rupiah. Dan pada tanggal 8 Maret, beban listrik didebit, sedangkan kas kecil dikredit sebesar 500.000 rupiah. Dan pada tanggal 9 Maret, beban iklan didebit, sedangkan kas kecil dikredit sebesar 300.000 rupiah. Dan pada tanggal 15 Maret, kas kecil didebit, sedangkan kas di bank dikredit sebesar 1 juta rupiah.